sebenarnya pernyataan Paulus yang mengatakan dirinya Nabi ke-26 itu hanya retorika. Itu kan bukan kriminal. Mau mengaku Tuhan, mau mengaku malaikat, itu kan nggak kriminal. Ya, kalau nggak setuju, anggaplah orang gila. Namun dalam sisi pemberitaan Injil, ya saya rasa itu memang kurang tepat. Saya tidak pernah berpikir bahwa penginjilan itu harus memusuhi agama lain. Shalom sahabat Lentera Injil TV, puji Tuhan hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Anda Bertanya Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini saya ditemani oleh Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi. Tuhan, gimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan. Sekalipun hari ini cukup banyak kegiatan, dari kegiatan yang menguras emosi, menguras pikiran, dan juga menguras fisik, karena terakhir kali ada kerja bakti di kampus, tapi puji Tuhan, istirahat sebentar, dan saat ini bisa mendapatkan kekuatan, kesehatan, semangat dari Tuhan untuk kembali memberikan pengajaran iman Kristen kepada para penonton Lentera Injil TV. Ya, Tuhan ya, Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan sehingga boleh ada lagi sebagaimana ada pada hari ini. Baik, Lentera Injil, hari ini kita khusus membahas ya, kalau mungkin hari-hari sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Di hari ini pun ya, saya pikir masih sama juga kita membahas, masih ada kaitannya dengan teologi, walaupun mungkin teologi praktis. Nah, hari ini kita akan membahas satu tokoh, ya, atau satu sosok lah, bisa dikatakan seperti itu, yang sedang viral karena kasusnya, atau mungkin karena perkataan-perkataannya, akhirnya beliau dianggap sebagai satu pribadi yang menista agama, yaitu Bapak Paul Sang. Kira-kira bagaimana tanggapan Lentera Injil lewat kasus yang menimpa Paul Sang ini? Ya, terima kasih Pak Ferdi. Ya, memang kita perlu ya, Lentera Injil TV juga perlu mengedukasi jemaat, mengedukasi orang-orang percaya, merespon teologi praktika seperti ini, sehingga Lentera Injil TV dalam program Anda Bertanya Teolog Menjawab tidak hanya menjawab masalah-masalah yang teologi biblika dan doktrinal, tetapi juga membahas tentang teologi praktika yang berkaitan dengan kehidupan real ya, jemaat Tuhan dan para pelayan-pelayan Tuhan. Baik, yang pertama saya mau memberikan respon begini. Yang pertama, sebenarnya memang pernyataan Paul Sang ini kan ada latar belakangnya. Ya, ada latar belakang yang melatar belakangi pernyataan dia. Lalu kedua, sebenarnya pernyataan Paul Sang yang mengatakan dirinya Nabi ke-26 itu hanya retorika. Ya, suatu retorika, ungkapan dia saja, bukan suatu pengakuan iman, keyakinan yang dia memproklamasikan dirinya, aku ini Nabi ke-26. Tetapi pernyataannya ini digoreng oleh media. Biasa kan kalau media itu kan supaya laku, keras, ya, mendapatkan semacam sumbu peledak lah itu, ya, sehingga seakan-akan Paul Sang ini mengaku dirinya sebagai Nabi ke-26. Padahal itu hanya pernyataan retorika belaka. Paul Sang sedang menceritakan betapa pengalaman-pengalamannya menghadapi kelompok-kelompok yang radikal, ya, kelompok yang fanatiknya itu berlebihan, ya. Lalu juga mengkritisi mengenai ketidakadilan dalam
undang-undang penistaan agama, ya, di mana selalu umat Kristenlah yang menjadi korban, sementara para penista-penista agama terhadap kekristenan itu mereka melenggang kangkung, ya, atau melenggang kingkong mungkin, ya. Kalau melenggang kangkung masih bagus, ya, melenggang kingkong mereka, ya. Jadi tidak ada sanksi apapun, ya. Bahkan banyak YouTuber itu yang kata-katanya, makiannya sangat keras, ya, sangat menyakitkan, lebih daripada tokoh-tokoh terkenal itu, tetapi nampaknya nggak ada proses apapun juga. Dalam konteks itulah saya melihatnya bahwa Paulus ini mengungkapkan, ya, dia mengaku sebagai nabi ke-26 dan juga memang dalam tanda petik menghina nabinya umat Islam. Saya rasa dia mau menunjukkan sebenarnya bahwa inilah ketidakadilan dalam hukum di Indonesia. Ya, para penegak hukum aparat itu sepertinya merespon sesuatu yang nanti membuat keresahan demo banyak, nah gitu, ya. Kalau yang hanya pernyataan pers itu aja kayaknya udahlah, nanti paling juga dimaafkan, lupa sendiri. Nah, itu dalam satu sisi masalah protesnya Bapak Paulusan. Namun dalam sisi pemberitaan Injil, ya saya rasa itu memang kurang tepat. Tentu kita memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran, itu harus melihat dalam konteks di mana bangsa ini ada, ya, budaya, tradisi bangsa ini ada. Nah, kalau umat Kristen terpancing dengan ikut-ikutan atau membalas caci maki dengan caci maki, ya, lalu penghinaan dengan penghinaan, apa bedanya? Ya, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita disakiti lalu meluapkan sakit hati kita, apa bedanya? Nah, apakah bukan malah kita sedang menutup pemberitaan Injil? Orang terus menjadi, loh, Kristen ternyata seperti itu. Tokoh-tokoh agama Kristen saja juga kasar gitu, Pak. Apa gunanya jadi Kristen toh kalau kelakuannya seperti itu? Katanya menyelamatkan, tetapi perubahan hidupnya kok nggak kayak orang yang selamat. Nah, gitu kan? Ya. Apakah justru kita tidak memperuncing permusuhan antar agama? Sebenarnya apakah musuh kita, ya, musuh kita apakah agama-agama lain? Saya tidak pernah berpikir bahwa penginjilan itu harus memusuhi agama lain. Saya tidak berpikir bahwa penginjilan itu berarti harus menarik orang lain, mengalahkan orang lain, membuat jumlah agama kita menyaingi agama lain. Bukan. Saya tidak berpikir penginjilan itu seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau antar agama itu bermusuhan di Indonesia, yang akhirnya negeri kita terancam perpecahan kalau seperti ini terus. Kita bersyukur selama ini gereja yang mendapatkan cercaan, hinaan selalu bisa menahan diri. Ya, gereja dibakar, gereja dirusak, kita berusaha meresponnya secara iman Kristen. Saya menghimbau, ya, teman-teman, untuk bisa lebih sabar. Kita jangan jadi seperti mereka. Semakin bisa memaklumi ketika orang-orang yang tidak beragama sungguh-sungguh itu, tidak mengenal Tuhan yang benar itu. Kalau kita anggap orang beragama itu tidak mempunyai Tuhan yang benar, seharusnya kan kita malah bisa maklum dia tidak punya ajaran yang benar. Harusnya demikian, bukan malah lebih kasar, lebih gila lagi responnya, yang menunjukkan bahwa protesnya itu benar. Respon yang berlebihan dengan kekerasan justru membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Paulusan ini benar.
Kan begitu Pak Ferdi ya. Itu saya rasa. Ya, tadi Lentera Injil telah menjelaskan apa yang melatar belakangi sehingga akhirnya Paus Sang itu mengungkapkan hal-hal yang dianggap dia menista itu karena mungkin di dalam pernyataan tersebut itu ada unsur penghinaan, dianggap sebagai ada satu unsur penghinaan terhadap agama tertentu. Tetapi beliau kan menyatakan itu hak saya. Bahkan ketika saya mengaku sebagai Nabi ke-26 itu pun hak saya. Dan saya kan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakuinya dan untuk mempercayainya. Ya, bahkan dia mengatakan juga kan saya juga tidak pernah menyuruh pengikut saya untuk membunuh, untuk menyakiti orang lain yang tidak setuju dengan saya. Bahkan saya juga tidak pernah memerintahkan pengikut saya yang mempercayai saya itu untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sependapat dengan saya, seperti itu. Bagaimana tanggapan Lentera Injil? Ya, saya sependapat ya dengan pernyataan itu. Itu kan bukan kriminal. Mau mengaku Tuhan, mau mengaku malaikat, itu kan nggak kriminal. Ya, kalau nggak setuju, anggaplah orang gila, gitu kan? Anggaplah orang gila nggak setuju, kan nggak kriminal itu. Memang merugikan apa sih ketika dia mengaku dia sebagai Nabi ke-25? Mau mengaku dia sebagai Allah Bapa, aku ini Roh Kudus, itu kan haknya dia. Kalau ada orang percaya pun juga haknya orang itu untuk percaya. Selama mungkin dia membawa pisau atau membawa senapan nodong orang, ayo kamu sembah aku. Nah itu ya, ketika kemudian memaksa orang dengan kekerasan untuk mengakui, nah itulah baru dikatakan menista agama. Nah, dalam satu sisi begini ya, dalam satu maksud saya di sini menyatakan dukungannya buat Paulus Sang bukan berarti saya mendukung doktrinnya. Bukan berarti saya setuju dengan pengajarannya. Nah, saya juga merespon di sini teman-teman apologet yang menganggap Paulus Sang sebagai bidat sesat ini malah semakin seakan-akan mendorong UU penistaan agama ini. Ya, ini kan menurut saya yang bahaya. Saya rasa kebenaran harus kita tegakkan. Dalam satu sisi, mari kita juga menghormati perbedaan pendapat, menghormati tidak harus setuju, maka saya tidak di posisi selalu memaki-maki orang yang berbeda pendapat. Tidak dalam posisi menghina agama lain maupun juga aliran apapun dengan kata-kata yang dalam tanda petik membuli atau melecehkan. Saya tidak setuju dengan pengajarannya. Saya juga nggak setuju dengan cara-cara pemberitaan Injilnya yang ketika dia menggunakannya secara nggak tepat dengan budaya Indonesia. Tetapi ketika berbicara masalah hukum dan hak asasi, itu memang hak dia. Nggak bukan suatu kriminal. Ya, kenapa harus dikriminalkan? Ketika dia mengaku, ayo ajak debat. Apa bukti-bukti kenabianmu? Gitu kan? Diungkapkan, sudah cukup. Saya rasa cukup. Nah, di sini ya, saya sangat setuju sekali bahwa itu adalah haknya Paulus Sang ketika dia mengatakan dirinya Nabi ke-26. Bahkan dia mengatakan dirinya Tuhan yang Maha Kuasa pun haknya dia. Tetapi kita juga berhak mengatakan kamu itu salah. Kita juga berhak untuk mengatakan kamu itu salah. Kamu nggak benar. Tetapi bukan berarti kemudian kita merampas haknya dengan kita ikat dia, kita pukuli rame-rame. Kan seperti itu Pak Ferdi ya, karena dia tidak merugikan siapa-siapa, haknya dia sendiri. Tapi apakah itu masih bisa dikatakan haknya dia ketika dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa nabi yang dipercayai oleh agama lain itu pasti masuk neraka? Bukankah itu bisa
ada unsur pemecah belah di situ. Sebuah pernyataan ya itu memang perlu dalami secara bahasa. Ya tentu bagi orang Islam pun kita yang percaya Yesus kita dianggap masuk neraka. Karena begini Pak Ferdi, masalah tersinggung, masalah perasaan, apakah seorang bisa dihukum dengan masalah perasaan? Kalau tersinggung ya ucapkan minta maaf kan? Ketersinggungan itu, apakah ada orang karena tersinggung kemudian harus dihukum? Kalau tidak sesuatu yang kriminal. Ya, masalah ketersinggungan itu kan masalah perasaan itu, alat ukurnya perasaan itu apa sih sebenarnya? Iya. Masa perasaan tersinggung bisa kita ajukan, perasaan tersinggung yang normatif bisa kita pakai sebagai hukum positif di Indonesia? Kan nggak bisa. Nggak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghukum orang, ya ketersinggungan itu. Beda kalau mengucapkannya begini, ya. Misalnya kita mengatakan bahwa orang yang tidak percaya itu orang kafir, dalam petik kafir dalam pengertian secara umum, ya tidak percaya Tuhan dan menyembah berhala. Orang Islam dalam konteks mereka kafir itu yang tidak percaya Allah dan nabinya. Mengatakan kafir itu, tapi kalau mengatakan kafir lu, nah itu kan yang salahnya seperti itu. Jadi mari kita lihat konteksnya. Paulus Sang itu ketika mengatakan bahwa penganut agama lain, penganut Nabi Muhammad itu masuk neraka dalam konteks apa? Ya, tentu kita dalam pembicaraan teologi, pembinaan iman, kita memang mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ya. Tidak keselamatan tanpa Kristus, dalam agama-agama tidak bisa menyelamatkan. Kita semua mengatakan demikian kok, mau ngikuti Nabi, mau ngikuti Tuhan apapun, dewa apapun, ajaran apapun, selama tidak percaya Yesus, kita mengatakan tidak selamat sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa gunakan itu sebagai kata-kata yang mencerca atau memaki. Begitu menurut saya Pak Ferdi. Ya, baik sahabat Lentera Injil TV, kita sudah mendapatkan pencerahan dari Lentera Injil TV, dan kita sudah diingatkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita dihina, kita tidak boleh membalas dengan penghinaan. Kalau kita pun dijelek-jelekan, kita tidak boleh membalas dengan menjelek-jelekan. Walaupun mungkin sampai hari ini ada perasaan yang begitu sakit itu karena mungkin mendengar pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati, gitu kan, menjelek-jelekan keyakinan kepercayaan kita. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita wajib ya melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagi sahabat Lentera Injil TV yang memiliki pertanyaan ataupun pernyataan seperti biasa, silakan menuliskannya dalam kolom komentar, dan kami dengan penuh sukacita akan menanggapinya. Kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama dengan tema-tema yang tidak kalah menarik, dan semuanya harapan kami supaya pendengar setia Lentera Injil TV selalu tercerahkan, dan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Shalom, Tuhan berkati.